Personal branding penting buat siapa aja karena kita sendiri kalau mau kerja kan pasti lewat proses screening ya, screening salah satunya ya orang pengen tahu nih basicnya apa di situ dan bisa dilihatkan hanya di personal branding itu. Iya, dan juga personal branding memang bagusnya di sosial media karena kan kita mau screening pasti lebih gampangnya kita ngelihat lewat sosial media ya kalau kita mau ngejudge seseorang gitu. Iya. Hai guys, makasih ya udah klik video ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan tonton video ini sampai habis. Karena banyak banget kisah-kisah inspiratif yang bisa kalian dapetin. Happy watching! Oke, selamat datang dan selamat pagi buat kalian semua. Selamat datang di Eti Talk. Pagi ini kita kedatangan salah satu teman yang tidak jauh-jauh dari bahasa sosial media. Di dalam sosial media kita pasti butuh seorang konten kreator ya, karena perannya juga sangat penting dalam menghidupkan sosial media kita. Mari kita panggilkan yaitu Mbak Sasa Gautama. Yes. Hai. Halo, Kati. selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Wow. Kelihatannya lagi happy nih. Harus dilihat dari sorot matanya ya. Bagaimana kabarnya Mbak? Sehat. Sehat ya, semoga sehat selalu dengan keluarga. Oke, sekarang kita lagi pengen ngebahas tentang sosial media. Karena sosial media saat ini benar-benar satu hal yang memang harus kita pelajarin mau tidak mau ya. Betul. Boleh cerita sedikit nih awal Mbak Sasha bisa masuk ke dalam dunia sosial media, tepatnya menjadi content creator. Oke. Jadi kalau ditanya sendiri sih aku sendiri lulusan SMK. Jadi memang nggak kuliah. Oh serius? Iya. Oke, keren. Sempet sih kuliah, cuman akhirnya mendrop outkan diri sendiri karena maksudku aku nggak bisa. Kita kan kalau mau kuliah harus punya tanggung jawab ya. Apakah kita serius atau enggak? Dan karena aku memang nggak mau yang namanya ngabisin uang orang tua, jadi aku drop out. Tapi aku sendiri harus mempertanggungjawabkan keluar diri dari kuliah. Akhirnya. Setelah aku lulus SMK, aku coba cari-cari kerja yang memang capable untuk aku masukin gitu ya dengan lulusan SMK. Akhirnya aku pengalaman pertama kali kerja adalah aku jadi kasir, Kati. Oh, jauh banget nih. Oke. Akhirnya di situ cuman aku sendiri kerjanya di Canggu waktu itu. Jadi memang sambil aku juga latihan komunikasi dengan orang ekspat gitu ya, maksudnya memperdalam gimana culture kehidupan mereka seperti itu. Kemudian nggak lama setelah itu aku coba nih masuk ke kantor, kerja kantoran, langsung tuh dari kasir kerja kantoran, jadi sales waktu itu, jadi sales gitu kan. Udah aku jalanin, kok kayaknya nggak dapet passionnya juga gitu kan. Memang nggak jago ngomong, nggak jago bohong gitu ya, nggak jago menggoda orang. Bukan deal maker nih. Bukan. Oke. Tapi aku sendiri waktu aku kerja kantoran itu aku sempat manage sosial medianya juga. Terus aku ngerasa kayak oh ini seru ya, kayak this is a fun thing for me to do gitu. Akhirnya ya udah keluar dari situ aku langsung nekat apply kerja di Level 21 Mall, di tempat kerja aku terakhir kemarin. Di situ aku belajar banyak sih karena kemarin kan aku kuliah di jurusan Public Relation. Nah masuk ke Level juga aku di posisi itu, cuman bedanya adalah aku nggak punya pengalaman. Jadi memang di pekerjaan aku kemarin aku belajar banyak banget hal, terutama sosial media dan juga managingnya. Dan kenapa aku cepet banget belajar sosial media karena aku dari kecil orang tua aku memang udah ngasih aku akses kepada internet gitu. Anak Gen Z kan. Wow. Jadi akhirnya ya udah aku lebih belajar otodidak ke semuanya, belajar dari pengalaman aja sih. Jadi itu salah satu alasan kenapa pengen masuk ke ranah konten kreator gitu ya. Betul. Nah, apa sih yang menarik menurut Mbak Sasha di dalam pekerjaan konten kreator ini? Kalau orang lihat konten creator bisa ngomongin influencer juga ya, karena memang aku sendiri juga open endorsement kan di Instagram. Orang ngelihatnya kayak seru banget ya jadi konten creator, kayak kerjanya cuma foto-foto, terus pakai OOTD pakai baju-baju yang cantik gitu ya. Cuman menurut aku jadi content creator juga pertanggungjawabannya gede gitu. Maksudnya
kita juga harus pinter nih nge-influence orang, kita harus pinter gimana caranya supaya orang percaya dengan apa yang kita deliver di sosial media. Jadi ya kembali lagi kalau kita mau jadi content creator sih kita mesti punya personal branding yang bagus dan aku memang lagi shaping personal branding itu sendiri. Nah keren nih, kayaknya keren banget nih kita membahas salah satu bagian dari content creator yaitu personal branding. Boleh sih jelasin dikit nih. Karena banyak banget nih orang sekarang lagi ngomongin pokoknya gue harus personal branding. Pokoknya naiknya tuh dari personal branding dulu baru kamu bisa jualan. Betul. Justru malah kebalikannya. Untuk apa sih personal branding itu? Apa sih keuntungannya? Boleh jelasin dikit? Aku kan sempat beberapa kali ngisi webinar ya tentang personal branding dan banyak banget miskonsepsi di mana orang pikir personal branding itu cuma untuk public figure gitu atau untuk influencer yang seperti punya image lah ya di sosial media. Padahal tuh personal branding is important for everyone gitu ya. Mau kamu cuma seorang fresh graduate, mau kamu cuma seorang apapun itu ya. Karena tuh personal branding sebenarnya lebih bagaimana kita menciptakan citra diri yang positif dan juga punya jejak digital yang bagus di internet gitu. Jadi kalau misalnya kita memang nggak mau menempuh ke arah content creator, ya udah kita perbaikin diri, perbaikin image kita di sisi karir, seperti kita bagusin LinkedIn kita, atau kita nggak posting hal yang kontroversial gitulah ya di internet. Tapi kalau kita memang mau jadi influencer, kita harus menguasai seluruh elemen branding ya, seperti karakter, kemudian tone of voice, of delivering gitu. Jadi personal branding penting buat siapa aja karena kita sendiri kalau mau kerja kan pasti lewat proses screening screening salah satunya ya orang pengen tahu nih basicnya apa di situ dan bisa dilihatkan hanya di personal branding itu. Dan juga personal branding memang bagusnya di sosial media karena kan kita mau screening pasti lebih gampangnya kita ngelihat lewat sosial media ya kalau kita mau ngejudge seseorang gitu. Nah sekarang banyak nih orang ngatain kehidupan asli nggak seindah di sosial media. Padahal di balik itu sangat dibutuhkan ya tadi yang disampaikan ya, mau mengetahui sesuatu screeningnya lewat sosial media gitu. Betul. Nah gimana itu penilaiannya Mbak Sasha? Aku juga sempet nih tanyain kayak gini. Jadi mungkin ada orang yang jadinya jatuhnya punya fake personality ya di internet. Kalau ditanya salah apa enggak ya salah enggak, bener juga enggak gitu ya. Karena ya yang akan mempertanggungjawabkan nanti si orang yang nge-fake personality-nya ini apakah dengan citra yang dia ciptakan dia bisa nggak bertanggung jawab nih atas apa yang sudah dia ciptakan di mata orang. Lebih seperti itu sih. Kalau salah enggaknya ya kembali depend on you. Depend on you, bisa nggak kamu pertanggungjawaban apa yang gitu lah. Oke sih. Nah Mbak Sasha, kenapa sih bagaimana cara jadi content creator? Jadi di awalnya kan sudah Mbak Sasha jelasin nih dasarnya kenapa, awal karirnya bagaimana. Terus cara menjadi content creator yang menurut Mbak Sasha adalah is a content creator, itu bagaimana caranya? Semua orang tuh bisa banget jadi content creator. Semua orang tuh punya power of influence-nya masing-masing gitu ya. Apalagi kalau akunnya masih kecil, biasanya pasti tingkat kepercayaan orang tuh jauh lebih organik ya, jauh lebih percaya. Kalau kita ngelihat ada temen yang followernya 300 terus ngeposting review dia nyobain sampo yang bagus, pasti kita jauh lebih percaya kan, karena dia real gitu ya. Maksudnya dia belum komersil banget lah. Padahal mungkin aja dia bisa jadi salah satu bagian dari campaign gitu kan. Jadi sih sebenarnya kalau kita mau jadi content creator, yang pertama adalah tentuin kita mau menekuni di bidang apa, kita mau punya identitas apa gitu. Kayak kalau aku lihat ya di beberapa influencer di Bali ya terutama, banyak banget influencer yang belum punya identitas mereka itu sebenarnya influencer apa sih gitu. Karena kita nggak bisa menggabungkan food and beverage dengan konten beauty and health gitu ya. Itu tuh menurut aku masih sangat susah gitu ya. Maksudnya nggak oke lah. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah kita tentuin dulu kita mau influence orang-orang di topik apa. Karena kita sebagai pengusaha curhat nih. Gimana tuh? Kadang susah memilih influencer yang memang sesuai dengan market yang mau kita cari. Betul. Jadi istilahnya ada rasa percaya tidak percaya ke influencer yang mau kita
pilih untuk dijadikan target market di insight-nya dia gitu. Karena kan hampir semua rata-rata kita nggak tahu nih ini nih marketnya dia nih apa sih, di usia berapa sih, yang mau dia tonjolkan orang yang suka apa gitu. Betul. Nah itu kadang-kadang orang masih belum paham ya. Iya masih belum karena aku tuh dulu sempat punya followers di angka 20.000 ya sebelum akhirnya menghilang tuh. Oh gitu. Ada cerita menghilang. Jadi dulu sebenarnya aku tuh sempat posting kayak konten yang memang kayak menunjukkan aku tinggal di Bali loh. Jadi yang kayak pakai bikini, terus yang memang agak terbuka gitu ya pakaiannya. Terus memang followers masuk terus, endorse pun juga masuk terus. Tapi disitulah aku sadar bahwa ternyata aku ini nggak punya power of influence, tapi orang follow aku karena memang suka lihat foto-foto aku, bukan karena dia bisa kena racun dari aku gitu. Jadi mungkin fenomena yang terjadi di Bali itu sendiri. Orang nge-follow karena memang suka lihat fotonya, bukan karena memang suka dengan punya power. Konten yang dia deliver dengan value yang dia mau berikan. Aku juga ngerasain kayak itu ya, nyari influencer berat. Iya. Jadi bukan hanya saya yang ngerasain ya. Iya memang fenomena umum. Nah solusi nih buat teman-teman yang memang beberapa teman-teman yang influencer tapi dia memang sudah istilahnya ya karena aku suka foto terus mereka follow aku ya sudah kadung istilahnya. Nah gimana caranya solusi yang terbaik kira-kira untuk mendapatkan market yang benar-benar diinginkan? Nah gitu. Jadi itu sih kalau misalnya kita suka foto nih tiba-tiba banyak follow ya udah berarti kita udah tahu nih kita bisa baiting audience untuk datang ke profile kita. Jadi ya udah mau nggak mau kita cepet-cepet nih kita shaping. Oke, aku mau mengarah kemana? Kemana memang kalau kontennya sering posting foto OOTD ya udah kita value-nya ambil ke bagian fashion aja karena memang audience follow kita berdasarkan konten yang sering kita posting juga kan di situ. Jadi teman-teman lebih mudah ya kita memberikan suatu value kepada follower kita supaya yang mau endorse tuh lebih nyaman gitu ya. Nah Mbak Sasha, banyak yang teman-teman sih, aku bukan influencer, aku content creator gitu. Bisa nggak ngejelasin? Aku bukan influencer tapi aku content creator. Banyak kan yang tidak mau disampaikan atau selebgram lah seperti itu. Gak mau dapat sebutan itu gak mau dikasih sebutan itu. Bisa dijelasin nggak Mbak? Perbedaannya? Iya. Kalau untuk content creator sih sebenarnya kalau kita mau jelasin perbedaannya nggak terlalu jauh. Karena dua-duanya sama-sama bikin konten. Tapi kalau content creator dia memang ngejalanin ngeposting konten yang memang sesuai dengan apa yang dia suka. Berarti dia memang sudah punya niche, sudah punya branding, sudah punya identitas gitu ya. Jadi kalau kita sering lihat mungkin ada orang yang suka posting make up gitu ya, make up aja isinya gitu. Berarti dia content creator di bidang make up. Cuman memang purpose awalnya dia nggak pengen jadi influencer gitu, tapi dari content creator nanti pasti bisa jadi influencer karena dia memang sudah tershaping identitinya dari awal. Kalau influencer sih mungkin entah karena mungkin dia punya power of beauty gitu ya, kayak beauty privilege ya is a thing gitu, atau mungkin dia hal-hal lain gitu, itu bisa jadi sih. Tapi influencer kadang nggak selalu berangkat dari content creator, tapi content creator bisa jadi influencer. Jadi itu bedanya ya. Nah, Mbak Sasa, untuk boleh nggak ngejelasin sedikit tentang di logaritma Instagram sekarang kan agak berbeda. Agak gila. Jujur. Mengobok-obok kita sebagai tim di digital marketing gitu ya. Tiap hari minum Panadol gitu ya. Apa sih maunya? Gimana sih buat insight yang berpower kan gitu kadang-kadang. Padahal kalau dibaca logaritma tuh kita udah ngikutin semua. Oh ini ternyata kita dapatnya gini. Tapi kadang-kadang kok bisa berbeda gitu. Kadang bisa miss gitu bisa miss. Nah mungkin bisa Mbak Sasa jelasin antara engagement, reach, like dan lain sebagainya. Yang memiliki sesuatu yang powerful di situ menurut Mbak Sasa yang mana? Kalau di algoritma Instagram, kita ngomongin Instagram aja ya. Kalau kita ngomongin Instagram di tahun 2021 sekarang powernya itu udah nggak bertumpu di angka likes lagi kayak Jadi
di tahun 2021 mereka itu lebih jadi yang mana yang akan terboosting dengan algoritma adalah konten yang punya save dan share yang banyak. Jadi save and share tuh kayak the new like and comment dari Instagram gitu ya, kayak udah menjadi suatu denyut nadi. Iya, denyut nadi yang terbaru gitu. Nah, kenapa save dan share itu jadi algoritma yang baik gitu ya di tahun 2021 sekarang di Instagram? Karena ketika orang nge-save konten kita berarti orang pasti nanti akan lihat lagi nih konten kita. Atau kalau dia nge-share ke story-nya gitu ya, berarti kontennya itu worth sharing gitu ya, ada value-nya, ada Berarti dagingnya. berkualitas. Jadi bisa narik orang-orang lain gitu ya buat ngebaca. Jadi sekarang sih Instagram lebih nge-boost konten yang mungkin akan dilihat lagi oleh para audiensnya. Jadi bukan yang sekedar like atau komen gitu. Jadi lebih ke save dan share sih kalau sekarang di Instagram. Oke, berarti yang berperan dan memang memiliki power itu adalah as a content creator-nya. Iya. Jadi dia harus memilih kualitas konten yang benar-benar disukain sama orang. Iya, betul. Tidak hanya sekedar menjadi video yang tinggal diupload, tapi Iya. gimana caranya Supaya audiensnya suka juga. Oke, dan mau komen, share, bahkan Iya. di save ya. Makanya kita harus lihat lagi nih, kita kan di Instagram punya insight ya, kita ngecek lagi nih insight kita apakah lebih dominan ke umur berapa, terus juga jenis kelamin yang mendominasi itu apa gitu. Dan apa yang disukai. Betul, dan jam postingnya juga kita harus lihat juga sih lewat insight itu. Kita harus ngikutin behavior dari para audiens kita di ya. Instagram. Oke, wah nice banget nih. Kayaknya perlu diperdalam ya. Boleh. Nah, selama ini nih suka duka menjadi konten kreator. Cerita dikit dong. Oke. Karena orang bilang, ih keren lah jadi konten kreator. Dia paham gak sih susahnya seperti apa? Oke. Aku punya satu duka yang menurut aku sedih banget sampai waktu itu aku kan punya mental illness ya, maksudnya di tahun 2020. Jadi waktu itu aku di tahun 2020 aku sempat ditawarin kerjaan nih sama salah satu brand besar lah ya, maksudnya semua orang pasti tahu. Jadi ini brand musik lah. Musik yang semua orang pasti datengin kalau itu perform gitu ya. Terus tiba-tiba akhirnya aku join kan di program itu, dia mau syuting ceritanya. Memang waktu itu aku lebih gendut daripada sekarang gitu ya. Cuman the problem is dia itu nge-invite aku duluan baru talent-talent yang lain gitu. Jadi aku nge-refer orang itu ke talent-talent lain yang aku kenal. Kemudian kayak Hamin 1 tiba-tiba aku didepak dari project itu. Itu sedih banget sih sampai aku yang overthinking gitu ya. Jadi maksudnya aku selama menjadi content creator aku mengalami banyak banget fenomena beauty privilege sih. Itu kayak a real thing. Jadi bukan memang kayak orang mikir, lo sirik doang gak sih ngeliat orang lain cantik. No, but it's really a thing gitu. Jadi itu yang aku rasain sih di tahun 2020. Itu banyak banget lah hal-hal yang seperti itu. Cuman sukanya adalah aku bisa jadi ini sih lebih pay attention dengan apa yang sedang terjadi di sekitarku, karena kan kita sebagai content creator harus ngikutin tren gitu ya, harus ngikutin zaman. Apa nih musik yang Lagi orang-orang viral. lagi sukain, apa joget pargoy gitu kan, lagi rame banget gitu ya. Jadi itu tuh aku jadi lebih aware sih, lebih alert dengan hal-hal di sekitarku. Cuman dukanya itu ketika kita mengalami hal-hal yang nggak enak gitu ya, kayak misalnya kita merasa dikesampingkan gitu. Itu sering sih aku alami di tahun 2020. Keren banget. Tapi kerennya kayak di tahun 2021 udah banyak banget influencer yang ngomongin positivity juga sih. Jadi aku cukup lega karena di tahun 2020 orang-orang nggak sepeka itu. Jadi sekarang orang-orang lebih transparan di sosial media. Apa dengan bentuk tubuhnya, dengan jerawat yang kayak gitu-gitu sekarang udah common banget Biasa lah. Bagus ya. lah, maksudnya ada perkembangan di sosial media. Iya. Nah, ini ada cerita sedikit nih. Aku pernah dengar follower di Instagram itu berbeda dengan di TikTok. Follower Instagram katanya banyakan gengsi ya. Pride ya. Terus yang di TikTok tuh barbar gitu bahasanya. Menurut Mbak Sasha gimana tuh? Benar apa enggak? Setiap platform sosial media itu pasti punya jenis-jenis audiens yang punya behavior berbeda. Itu bener sih kayak tinggal salah sih. Karena
kalau aku bandingin Instagram dengan Twitter, orang-orang di Twitter tuh nyablak banget kayak Ti. Maksudnya ya udah dia mau ngomong yang Apa aja jujur, dia apa langsung adanya ngomong. dia keluar langsung keluar gitu. Jadi setiap ada pemberitaan atau ada gosip, kalau mau lihat kericuhan yang sangat ricuh bisa buka Twitter gitu kan. Itu nomor satu Nomor ya satu. pokoknya. Kalau di Instagram orang-orang masih jaga diri kan, harus jaga ini. Mungkin karena Instagram jadi platform yang diandalkan nomor satu untuk menilai pribadi seseorang sih, bisa jadi. Oke. Jadi mereka lebih keeping up dengan pride-nya mereka, lebih menjaga image gitu ya. Iya. Kirain saya sih yang ngerasain sendiri. Tapi memang setiap platform punya sikap orang yang berbeda-beda audiensnya. Dari umur sih juga kelihatan ya. Iya benar. Kalau di Facebook kan orang-orang tua ya, jadi lebih santai, lebih adem ayem gitu. Orang tua yang punya Facebook. Tapi jangan salah, kalian juga harus punya karena nanti ke depannya pasti akan berguna. Kenapa? Betul. Nggak bisa ngiklan. Nggak punya Facebook ntar iklan nggak tembus. Oke, sekarang perlu nggak sih seorang influencer tuh memiliki sesuatu yang sangat khas yang tadi saya sudah sebutkan? Menurut aku perlu banget karena itu menjadi identitas kita di dalam suatu branding gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya ciri khas kayak misalnya pembawaan kayak kalau kita semua influencer ngomong hey guys gitu kan. Hampir Ya, sama aja gitu. Tapi kalau kita punya panggilan sendiri kayak Bestie. apa, Hai Bestie gitu ya, itu kan jadi punya ciri khas. Itu menurutku penting banget karena itu jadi pengingat kita dengan brand awareness di dalam pikiran kita ya. Karena kita semua manusia juga brand kayak Ti. Tergantung mau nge-brand dirinya seperti apa ya. Dan karena kalau kita menganggap diri kita sebagai brand, berarti kita udah paham orang lain bisa punya persepsi apapun tentang kita yang kayak gitu-gitu lah ya. Iya betul banget. Tapi kalau menurut Mbak Sasha sendiri, kita sebagai content creator itu harusnya follow the trend atau make the new trend. Oke. Nah ini susah gampang pertanyaannya. Karena ada orang yang tetap idealis, pokoknya gue mau dengan cara gue ini, pokoknya aku pengennya seperti ini gitu. Enggak yang lagi tren kan kayak gini, kita harus ikutin. Nah mana nih yang kira-kira jawaban yang benar? Yang sebaiknya dilakukan. Jadi sebenarnya dua-duanya susah gitu. Kita mau ngikutin tren susah karena saingannya banyak. Kalau kita mau bikin tren susah karena kita harus bisa punya power yang kuat nih untuk menembus tren-tren yang sedang ongoing. Jadi jawabannya adalah pilih mau susah yang mana gitu. Mau susah menembus orang saingan lain atau mau susah menembus pandangan orang gitu ya. Kita mau suffering di level yang mana nih gitu. Jadi kalau kita mau jadi dua-duanya pun juga bisa aja. Yang penting kita pilih dulu kita mau susah dengan cara apa. Susah karena saingan dengan orang lain dengan konten yang sama atau susah untuk menembus tren yang mau kita ciptakan di antara tren-tren yang lain. Tapi yang paling gampang dan kelihatan sudah terjadi itu follow the trend. Follow the trend. Tidak bisa dipungkirin. Makanya itu pentingnya kita menyelingi konten gitu ya. Karena kalau kita juga mau dapetin awareness juga kita mau nggak mau harus surfing the trend juga gitu. Iya. Tapi kalau terlalu ngikutin juga salah ya. Iya. Susah-susah gampang. Makanya content creator itu jadi banyak mikir ya. Malam pun tidak tidur. Kenapa? Malam pun tidak tidur. Gak tenang. Siapa suruh milih jadi content creator? Bener. Hidup itu pilihan ya. Iya, kita pilih mau susah yang kayak gimana ya. Betul. Nah, orang ini sering ngomong exposure. Oke. Boleh dijelaskan kepada teman-teman? Apa itu exposure ya? Kita ngomong dari sisi mana nih Kak Eti? Dari sisi brand atau dari sisi kita sebagai content creator? Kedua-duanya boleh. Biar semua pada paham. Oke. Exposure itu lebih kayak value atau nilai yang kita punya dan kita bisa tawarkan. Kalau kita ngomongin dari sisi brand, exposure itu misalnya kita mau cari influencer nih, gimana caranya supaya dia bisa ngasih exposure ke kita. Exposure itu apa? Berarti ya kita jelasin dulu, kita mau ngejar exposure dalam sisi brand awareness atau kita mau return on investment gitu ya. Berarti kan kalau return on investment itu maksudnya kita mau nge-hire influencer, dapat exposure tapi dapat penjualan juga. Atau kita nge-hire influencer, diberikan exposure, diberikan dibuatkan konten lah ya kalau kita ngomongin gampangnya, dan kita dapetin awareness. Jadi ada
berbagai macam tipe sih kalau kita ngomongin exposure. Tapi sebagai influencer kalau kita mau berikan exposure kepada suatu brand tuh berarti kita membuatkan dia konten. Bahasa gampangnya sih gitu. Exposure itu. Oke, itulah arti dari exposure yang kadang-kadang mereka kurang paham tuh dari bahasa-bahasa yang itu yang bikin keren Awkarin ya kayaknya ya kalau exposure gitu ya. Biar lebih elegan. Mata uang influencer adalah exposure. Oke, jadi pantas artinya exposure itu memang harus dinilai ya. Iya. Harus dibayar gitu ya. Jadi istilahnya harus wajib untuk suatu brand meminta exposure dari selebgram atau influencer itu. Tapi kalau kita mau expect exposure dari suatu influencer juga kita mau nggak mau harus ngeluarin budget juga. Kita nggak bisa yang kayak ngasih offering dia free atau apa gitu ya. Cuman kita juga bisa harus ngimbangin kalau kita mau ngasih free kita harus bisa ngasih value yang sepadan juga dengan exposure yang dia kasih. Gitu. Tapi jadi influencer juga jangan terlalu kurang ajar. Kadang tuh ada influencer yang berasa dia punya power. Oh gue bayar deh pakai exposure. Iya udah. Tapi kalau audiensnya suka, kalau misalnya audiensnya nggak suka kan nggak akan dapet exposure juga. Karena nggak nggak align dengan audiensnya dia. Oke, keren banget. Nah, dasar dari Mbak Sasha itu berangkat dari sosial media platform yang Instagram dulu. Iya, dari Instagram dulu. Oke. Nah, bagaimana penilaian Mbak Sasha tentang TikTok setelah dari Instagram ini? Kayak kenapa aku pakai Instagram karena yang pertama Instagram adalah platform yang paling banyak dipakai sama orang, hampir 6 juta user lah ya. Kalau TikTok sendiri kan sekarang lagi head to head banget ya sama Instagram. Instagram punya Reels, TikTok ya nggak terima pokoknya. Nggak terima nih Instagram harus gimana caranya gue harus ada dalam tren nih. Aku sih jujur nggak terlalu mendalami TikTok ya, karena yang pertama algoritmanya susah. Kalau TikTok aku belum tahu gimana sih algoritma TikTok tuh kita ngebacanya gimana. Cuman kalau TikTok sih kita memang harus bener-bener ngikutin tren. Karena kalau kita nggak pakai audio yang trending gitu ya contohnya, pasti nggak masuk FYP, jadi berat gitu loh. Kalau TikTok sih kita harus pinter-pinter bikin konten dalam bentuk visual ya, dalam bentuk video, terus juga yang unik, terus juga nyeleneh, tapi harus dalam tren juga. Semakin nyeleneh semakin dapet FYP. Terus aku juga jadi tuh kemarin ada sempet fenomena bahwa video TikTok kalau masuk ke Reels bakalan gak dapet exposure, dan itu bener banget. Itu tuh salah satu video head to head TikTok masuk ke Reels tidak nggak akan dapet exposure di Reels. Oh, really? Iya. Jadi kalau kelihatan watermarknya itu pasti viewernya dikit. Jadi itu aku merasakan fenomena yang bener-bener head to head banget nih Reels dengan TikTok gitu ya, sengit banget. Cuman kita punya tetap jalan ya. Tetap, berarti audiensnya bagus. Iya, kadang-kadang kita juga sering coba dulu di TikTok, habis itu kita upload di Instagram gitu. Kalau kayak prefer TikTok apa Reels? Nanya konten kreatornya ya harusnya ya. Saya lebih ke dua-duanya. Luar biasa. Bagus, emang harus suka dua-duanya sih. Karena kita nggak bisa ngandalin salah satu platform gitu. Dua-duanya memungkinkan untuk dua-duanya marketnya dapet ya. Dua-duanya marketnya dapat. Fun fact nih. Mbak Sasha pernah ke Korea untuk studi banding. Iya, waktu itu aku lomba di Korea, mewakili Indonesia. Dalam rangka apa itu kegiatannya? Ini siapa yang buka kartu ya? Itu dalam rangka jadi waktu itu Citibank punya program entrepreneur buat anak-anak SMA, SMK se-Indonesia. Dulu SMA ini? Aku waktu SMK. SMK. Nah, kemudian aku pertama menang di tingkat regional. Jadi waktu itu aku jualan produk sabun kayak Wow. Nah, sabun ini berarti emang dari dulu memang udah feelingnya tuh udah branding ya? Iya.
Tinggal memperdalam aja nih. Jadi waktu itu aku jadi presiden direkturnya di perusahaan. Ya kan kita bikin perusahaan ya, perusahaan siswa. Jadi waktu itu aku milih, oke, kita bikin sabun. Nah, sabun ini kita punya visi misi untuk memberdayakan petani di Buleleng waktu itu karena bahannya kan anggur dan anggur tuh banyak banget di daerah Buleleng. Jadi kita kerjasama dengan petani di Buleleng untuk memberikan kualitas hidup yang baik lah ya. Kemudian setelah itu aku menang di tingkat regional, kemudian aku berangkat ke Jakarta, itu aku menang dan akhirnya itu perwakilan dari sekolah ya? Iya, dari sekolah. Kemudian waktu aku ke Jakarta itu aku wakilin Bali. Nah, akhirnya menang, baru aku berangkat ke Korea untuk di kompetisi se-Asia Pasifik waktu itu. Wow, keren. Nggak menang sih, cuman pengalaman. Membawa nama itu suatu kebanggaan loh. Fight banget. Tapi maksudnya jadi tahu sih gimana sih rasanya kita lomba di luar negeri gitu ya dengan saingan yang bermacam-macam orang dari berbeda-beda negara gitu. Nah, unik sih. Cuman saat itu tuh kenapa sih bisa kepikiran sabun dari anggur? Oke. Saya bukan menanyakan lebih kenapa bisa keluar, tapi kenapa bisa kepikiran sabun dari anggur. Sabun dari anggur. Jadi itu variannya banyak, cuman kita memang pertama come up dengan ide kita bikin dari anggur gitu ya. Jadi itu kenapa? Karena setelah kita riset gitu ya, kita kita mikir nih buah apa ya? Oh, anggur aja, karena biasanya petani di Buleleng itu kan kerjasama juga dengan perusahaan wine. Nah, kadang tuh ada anggur-anggur yang sebenarnya nggak jelek, cuman dia nggak masuk dalam quality controlnya, nggak tembus, jadi kebuang dan itu bisa sampai berapa ton gitu ya, maksudnya sampai ton-tonan gitu. Jadi akhirnya karena daripada terbuang sia-sia, kayak lagu ya. Akhirnya kita ngambil buah-buah anggur tersebut dari yang nggak lulus quality control untuk jadi sabun. Jadi supaya nggak jadi food waste juga pada akhirnya, nggak jadi limbah. Gitu. Wah, keren ya, SMA sudah mendapatkan efektivitas, produktivitas, bisa nge-branding, kepikiran ya. Berat sih waktu itu. Keren. Tapi seru belajar jadi entrepreneur. Nah, gimana sih caranya Sasha tuh bisa belajar sampai bisa sekarang ini? Yang pertama sih, kalau kunci dari aku adalah kita cari tahu sukanya apa gitu. Karena mungkin gak semua orang suka belajar digital atau belajar memperdalam internet, sosial media. Mungkin ada yang suka fashion gitu ya. Aku juga kebetulan suka fashion. Jadi aku suka fashion dan juga internet gitu ya. Fashionnya fashion apa? Jadi aku suka thrift shop kayak Aku suka belanja barang-barang yang dari luar. Dari pasar ya. Maksudnya ada barang-barang second hand gitu. Kenapa aku suka dengan memperdalam thrift fashion itu karena menurut aku di dunia sendiri kayak limbah pakaian udah banyak. Ya udah, karena aku mau mengambil peranku sebagai manusia untuk menyelamatkan lingkungan, jadi aku memperdalam di bagian thrift fashion itu. Dan kenapa aku memperdalam di internet juga karena aku tuh dari dulu, karena memang udah disodorin internet gitu ya sama papa mama aku, jadi aku memang suka banget gitu karena bisa sampai subuh dulu kayak main. Dibiarin ya. Keren ya. Karena aku nggak mau membiarkan jadi sia-sia gitu ya. Jadi ya udah, karena aku suka, aku dalemin aja lah gitu. Jadi memang harus cari tahu dulu kita sukanya apa yang memang kita bisa jalanin sepenuh hati. Nah, dalam personal branding tuh juga itu bisa nyambung ya dengan personal branding. Nah, kenapa sih kita harus milih salah satu tema yang kita suka? Karena dalam personal branding kan ada aspek marketing juga. Marketing doesn't happen overnight gitu ya, nggak jadi dalam semalam. Kita harus konsisten, harus fokus gitu ya, dan memang minimal efektivitas marketing itu dalam waktu 3 bulan. Jadi makanya kita harus tahu kita suka apa dan memang kita menjiwai dan ikhlas nih buat jalanin ini untuk durasi waktu yang panjang dan penuh kesabaran. Oke sih, gitu. Keren sih papa mamanya. Basicnya apa sih papa mama kok bisa memberikan kepercayaan di usia muda tuh bisa, kadang-kadang kan nggak semua orang tua tuh bisa nerima. Nggak boleh deh, kamu nggak boleh terlalu gini bla 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 gitu. Nggak boleh main HP lama-lama gitu ya. Nah, basicnya apa kok bisa papa mama tuh support banget di dunia internet lah istilahnya. Jadi dulu tuh papaku suka ke warnet kan. Terus aku suka ngintilin gitu dan terus jadi waktu itu kalau nggak salah waktu aku kelas 5 SD, kelas 3 atau kelas 4 SD lah, di bawah 5 SD. Aku tuh sempat belajar coding di umur segitu, belajar HTML, CSS yang kayak gitu. Terus aku tuh kasih tunjuk ke papaku. Dia nggak ngerti kan, cuman
menurut dia keren gitu. Maksudnya aku bisa buat gitu ya. Udah dari situ akhirnya aku dapat excuse untuk memperdalam. ya Karena kamu udah mau dilihat main. anaknya mampu Memang ya. nggak cuma main game doang gitu. Iya, iya, Memang iya. mamaku ngelihat aku melakukan aktivitas di internet yang memang useful gitu. Oke, wah sama kayak anakku tuh, mana dia? Bener kan, aku juga sering jadi jasa ketik kayak Ti waktu aku kecil. Aku tuh ketik cepet gitu. banget. Wow, aku sempat kebingungan juga sih punya anak yang yang nomor 2 nih. Dia coding di usia kelas 3 gitu. keren, Baru beli komputer terus dia coding masuk blank nggak bisa dipakai. Sempet stres juga sih. Tapi udah bener kan akhirnya. Sampai sekarang nggak bener. Dari beli langsung nggak bisa karena ada something problem lah. Yang dia utak-atik gitu yang ya. dia utak-atik Ya sama. ampun lucu. Gila. Iya. Belajar dari pengalaman kayak kalau nggak dikasih dia bakalan penasaran Iya kan. makanya besok aku kasih aja terus lah. Berapa banyak laptop lagi yang akan dikorbankan gitu ya. Oke, fun fact nih lagi nih. Hobi Sasha dan Mama katanya sama. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Boleh sharing nggak? Hobi aku sama mama. Mamaku tuh kalau ngelihat mamaku tuh bisa aku yang disebut kakaknya sih. Oh iya? Mamaku tuh gimnastik banget lah orangnya. Dia suka yoga. Anak motor juga kayak Wow. Punya motor tua baik banget di rumah. Oke. Dia keren sih menurut aku mamaku. Maksudnya dia masih udah umur 46 tahun, masih suka riding. Waktu itu dia kemarin ke Labuan Bajo naik motor, Wow. terus sendiri. sama papa berdua. Oh, berdua. So sweet ya. So sweet. Semoga sama suami gitu juga. Terus dia suka yoga juga sampai sekarang. Dan aku tuh dulu memang suka ngedance kayak Ti. Terus karena baru-baru ini menjadi ibu rumah tangga bosen gitu ya. Akhirnya aku coba tuh dance class lagi, terus yoga lagi, dance pakai high heel gitu. Akhirnya suka. Jadi aku sama mama juga sama-sama suka yoga, terus juga ngedance yang kayak gitu. Dan kita berdua suka ke pasar bareng nyari baju pagi-pagi. Oh gitu. Thrifting pagi-pagi. Mamaku tuh juga jualan baju-baju pre-love. Oke, keren sih bisa satu hobi sama Mama. Iya, Kadang-kadang seru. kan ada yang nggak nyambung tuh. Iya, kalau anak cewek biasanya enggak. Biasanya tengkaran terus. Susah akurnya. Emang suka berantem juga sih. gitu. FYI. Maaf ya, Ma. Nah, Sasha ini kan juga as a social media manager ya. Apa sih yang dilakukan sama Sasha sebagai social media manager? Oke, kalau kerjaan aku sebagai social media manager pertama bikin konten. Terus aku juga copywriting, jadi bikin caption, terus juga bikin wording di postingan. Terus aku juga analisa performa account social media klien aku gitu ya. Oke. Gimana insight-nya bagus nggak. Terus kayak kejar KPI juga, terus aku bikin editorial plan kayak jadwal, oke kita bulan ini mau posting apa nih yang memang sesuai dengan target kamu. Misalnya dia bulan ini mau ngejar awareness, ya udah berarti aku bikin konten Fokus yang kesana. memang bisa menggait audiens. Mengoperasikan seluruh hal di sosial media, di Instagram sih kayak Ti. Oh iya. Jadi ya itu dari analisa, bikin konten, terus juga kadang ada yang sampai harus pegang account-nya juga gitu juga ada. Gitu Manage ya. account daily. Tapi sempat stres ya nggak ya kalau ya pasti ya sempat Iya. pusing ya kalau misalnya pada saat kita sudah berusaha seoptimal mungkin yang rasanya kita mungkin ini pasti keren nih engagementnya gitu. Tapi ternyata pas di apply itu sangat mengecewakan. Iya, sering terjadi. Nah kira-kira Sasha itu yang dilakukan adalah apakah melakukan treatment yang baru atau treatment yang lama tuh diolah lagi sehingga mencapai engagement yang diinginkan? Biasanya sih aku misal aku lagi kerja sama klien nih, kita bikin beberapa konten yang berbeda-beda nih tipenya. Terus ada satu yang kita anggap bakalan viral ternyata enggak gitu. Jadi caranya biasanya aku evaluasi dari keseluruhan konten bulan itu. Yang mana sih yang orang-orang banyak save, yang mana yang paling banyak share. Dianalisis ya. Jadi kita lihat lagi nih apakah konten yang kita anggap viral itu udah sesuai dengan minat customer, minat audiens kita atau enggak gitu. Biasanya kita lihatnya tuh di situ lagi. Jadi aku tuh manage salah satu account beauty account ya kecantikan di Bali gitu ya. Jadi aku sempet kemarin itu posting tentang beauty ingredient.
tentang ngebahas bahan-bahan skincare gitu ya. Kita pikir itu bakalan rame karena memang sekarang content creator di ranah kecantikan lagi ngomongin ingredient gitu kan, lagi herbal, ngomongin bahan ya, niacinamide, retinol, gitu-gitu. Tapi di audiens kita nggak masuk, ternyata nggak viral. Jadi mereka tuh lebih suka konten yang seputar produk-produk lokal, ngebahas produk-produk make up lokal. Ini kan target audiensnya bule ya. Jadi mereka pengen tahu apa sih produk lokal di Bali yang bagus. Mereka tuh lebih suka ke arah sana gitu. Jadi kita selama ini salah. Jadi kita nggak selamanya riding the wave, riding the trend juga bagus buat account kita. Nah ini terkadang orang sering salah milih gitu ya, salah menilai. Mereka berpikir orang yang jadi content creator atau orang yang memiliki platform di sosial media itu hanya berpikir masalah hasil video, mungkin udah paham ya. Jadi ya udah, gue udah buat video sebagus mungkin, gue udah nge-tag sebagus mungkin, dan ternyata engagementnya tuh nggak sesuai sama apa yang diinginkan gitu. Menurut saya sendiri, apakah wajar jika seorang konten kreator itu hanya melakukan itu saja, hanya tanpa memiliki engagement, tanpa memberikan hasil engagement yang optimal? Jadi cuma eksekusi kontennya aja. Eksekusi konten. Karena kan mereka kan tidak paham nih. Ya udah gue kerja, gue hanya upload video, gue dapat hasil yang bagus. Tapi kadang-kadang mereka kan nggak berpikir nih tujuan akhirnya apa sih? Gitu. Performanya apa enggak gitu ya. Gitu. Menurut saya gimana? Kalau menurut aku sih untuk content creator tuh juga harus punya tidak hanya menghasilkan video, tidak hanya bisa menciptakan konten gitu, tidak hanya bisa came up dengan ide-ide. Memang sih content creator harus punya inovasi yang bagus ya. Tapi itu sendiri kita harus pertimbangkan apakah konten yang mau kita unggah itu cocok nggak dengan audiens kita. Audiens kita suka nggak sih dengan konten-konten yang mungkin ngomongin baju atau cuma OOTD doang, mereka suka nggak, atau mereka mau yang lebih dalam lagi, mau bahas tentang bahan-bahan baju seperti apa, yang kayak gitu kan kita harus tahu sendiri behaviornya. Jadi sebagai content creator juga penting banget buat analisa audiens harus gitu. Jago analisa. Betul, intinya begitu. Harus tahu yang mana yang cocok kontennya, baru kita keluarin tuh ide-ide konten semuanya. Keren banget. Nah, Syasya, penting nggak itu social media manager? Kadang kan orang bilang ya udah aku hanya sebagai content creator untuk sosial media, misalnya platform Instagram, platform penting nggak social media manager itu? Social media manager itu biasanya lebih penting sih menurut aku, karena social media manager biasanya akan track back lagi, dia akan lihat lagi performa akunnya, dia akan manage sosial medianya juga. Biasanya kalau social media manager tuh sambil manage akunnya, ngelihat behavior in real time gitu ya. Menurut aku penting sih untuk punya social media manager gitu ya. Kita kan harus, karena kan kita sendiri punya platform kan pasti punya goals ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Kita punya sosmed, apakah cuma mau awareness atau mau sambil jualan juga? Biasa social media manager akan ngebantu untuk kita bukain jalan nih, kita bagusnya ke arah mana. Itu sih biasanya social media manager. Ya, sangat penting ya. Akan bantu nyenterin jalan. Dia bukain jalan Dibuka. gitu. Bukan hanya kasih mobil aja lewat. Ternyata ada hutan gitu kan nggak bisa ya. Biasanya dia akan memperlihatkan apa sih yang oke buat kita upload nih kontennya. Biasanya dia akan pasti kerjasama dengan content creator, dengan copywriter gitu ya, dengan tim-tim sosmed tuh dia pasti akan koordinasi. Di situ sih pentingnya punya sosmed manager. Berarti dalam sosial media itu tim sosial media itu tidak hanya salah satu yang penting, semua itu penting ya. Nah, kalau kita bilang nih pentingan mana sih? Sebenarnya kan semua penting nih. Yang mana? Kalau suruh pilih nih, content creator atau social media manager? Kalau aku karena berperan sebagai dua-duanya. Kalau aku sih disuruh milih, aku mending milih sosmed manager sih. Karena kenapa? Kalau misalnya kita sosmed manager juga tetap bisa came up dengan ide konten, tapi akan ngedesainnya kita pasti kerja dengan graphic designer kan. Jadi dia bisa ngeeksekusi. Karena sosmed manager pun juga
karena mantaunya lebih real time, dia pasti punya ide-ide lah tentang konten apa yang bagus. Kan dia juga pasti harus pinter ngelihat tren juga ya. Aku sih pilih sosmed manager sih. Oke, good. Karena dia juga akan ngebaca data kan. Iya, istilahnya perannya lebih besar ya. Iya. Nah, pernah nggak ngalamin ketika sudah di schedule nih, bla 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 schedule, udah di schedule rapi nih. Oh ini untuk konten bulan depan. Ternyata ada sesuatu yang harus viral, yang harus kita ikutin gitu. Iya. Syasha lebih milih batalkan schedule yang sudah terprogram atau bagaimana? Pernah nih aku alamin nih. Karena itu bakal sering kan dialami. Iya, akan banyak fenomena. Kita lihat lagi nih trennya cocok nggak untuk kita posting gitu ya. Jangan sampai kita Ikutin tren aja. sacrificing apa yang udah kita kerjain buat sesuatu yang mungkin nggak akan oke di akun kita gitu. Tiap hari pasti ada tren, tapi kita pertimbangkan lagi apakah tren itu masuk nggak buat kita gitu kan. Jadi sebelum kita nge-cancel, kita pertimbangkan lagi apakah worth to follow gitu ya. Kayak Squid Game mungkin kalau kita ngikutin tren Squid Game di hari pertama kedua dia baru keluar trennya masih oke. Cuman kalau udah lewat sampai seminggu 2 minggu mending nggak usah sih. Iya. Nggak selamanya juga sih kita harus ngikutin tren-tren seperti itu. Karena nggak semua akun sosmed sih aku tahu juga ngikutin Squid Game. Tapi memang oke kalau kita mau building awareness dengan konten Squid Game. Tapi nggak semua juga orang tuh paham tentang Squid Game gitu. Iya. Jadi itu harus jadi analisa ya. Iya. Nah, influencer favoritnya Syasha siapa sih kok bisa sampai seperti ini? Iya. Siapa sih yang diikutin di balik Syasha? Kalau ngikutin sih aku nggak ada ya. Cuman aku punya beberapa influencer yang aku tuh suka banget lah ya. Maksudnya aku sampai keracunan juga gitu. Memang aku ngelihat influencer ini powernya oke. Jadi ada salah satu influencer Jakarta namanya Monica Amadea yang collab sama Kopi yang punya Su, ya. itu dong. Yang Monica Amadea. Iya, itu aku suka banget. Menurutku dia salah satu influencer di Indonesia yang powernya Pinter. huge banget, gede banget. Maksudnya dia sampai ngeracun tas Produk lain yang dia jualin, padahal dia punya produk sendiri. Cemoni, ada fansmu loh di sini. Kapan-kapan kita podcast bareng ya? Aduh. Aku tuh heran ya, sampai dia tuh ngeracunin tas Coach ya kalau nggak salah. Followersnya pun sampai ngikutin. Maksudnya Coach kan bukan something cheap ya. Iya. Tapi dengan power dia segede gitu bisa ngeracunin orang buat beli tas Coach. Tapi keren sih. Cuman sekarang dia lagi fokus di personal branding ya. Iya. Sebelumnya kan dia memang sebenarnya dia tuh content creator tapi dia lebih fokus ke sana. Keren sih. Keren. Dia sering ke Bali kok. Undang dong ke podcast. Next time ya Cemoli duduk di sini. Kursi panas. Kursi panas. Tapi di Bali pun juga aku ada salah satu. Maksudnya aku sempat kerja sama dengan influencer ini, menurut aku oke gitu ya. Kak Gita Karina. Oke. Nah, menurut aku dia juga keren. Dia punya apa ya? Value tersendiri. Value-nya. Dia kan suka kopi ya. Jadi kalau udah dia ngeracun kopi pasti followersnya bakalan ngikut gitu kan. Terus dalam delivering endorsan gitu ya, dalam delivering bahasa promosi pun dia juga halus banget sih menurut aku. Itu effortnya gede banget sih karena aku tahu bikin konten yang kelihatan gak selling itu susah banget gitu ya, keren lah. Aku kerja sama dia sih di level 21 kan. Oh gitu. Oke sih. Efeknya tuh berasa banget. Aku sempat bikin ini, jadi sempat ada pre-love market kan. Di level 21. Terus aku ngundang dia. Bayangin kayak mall tuh buka jam 9, orang tuh udah ngantri dari jam 8 pagi. Itu tuh apa? Buat nyari standnya dia doang gitu. Itu keren banget sih. Git lo mesti di sini. Semua kayaknya orang-orang yang aku tahu nih. Sama Kak Debbie juga oke banget sih. Itu dua influencer itu tuh yang bikin orang ngantri di level dari jam ya dia buka ini pagi. ya, buka stand. booth ya. Iya, buka booth. Itu dua-duanya keren sih. Bi, lu mesti kesini. Oke. Jadi kita sudah artinya sebelum kita ngebaca bagaimana hasil dari konten itu, kita harus tahu bagaimana deliveringnya ya. Iya, dan juga value yang dia pegang apakah kuat gitu ya. Terus cara nyampeinnya apakah
bisa kelihatan soft selling nggak gitu. Iya betul. Karena kalau orang disogokin sesuatu yang kelihatan jualan banget, berasa ngomong sama agen MLM kan. Berasa kayak jualan obat di pasar. Ember. Karena hari gini generasi sekarang tuh memang agak susah menyampaikan sesuatu melalui hard selling memang. Iya. Lebih peka dia lebih lebih tahu nih lo pasti mau jualan kan. Udah gue skip gitu. Iya. Karena kalau nyampeinnya enak, kita kaitin dengan kebiasaan kita sehari-hari pun sebenarnya masih bisa juga. Iya keren. Nah ini nih yang kadang-kadang orang nggak paham ya. Apa tuh? Disepelekan, tapi sebenarnya ini yang memang menentukan untuk CTA, call to action-nya itu copywriting. Ini nih. bener. Powernya itu kan gede banget, tapi orang nggak pernah paham tentang copywriting. Ya udahlah tulis asal. Kadang orang sampai dia punya konten, dia punya video, mau ngupload, gara-gara nggak punya copywriting, ya udah gambarnya XX. Ya udah, kan banyak tuh. Nggak tahu mau caption apa, kayak gitu. Itu gimana nih menurut orang yang paham tentang copywriting? Itu sambatanku tiap hari waktu kerja di sosial media ya. Maksudnya ketika aku lagi kerja dengan KOL. Aku tuh kan kadang kalau kita mau kerja sama dengan KOL tuh kita bikin brief dulu kan buat influencer. Kita kasih sampel caption nih, tapi lo jangan ikutin sampelnya. Maksudnya contoh pakai gaya ngomong kamu biasanya di Instagram. Jadi outline-nya itu. Itu di copy Kak Eti, sampai dalam kurung note-nya itu di copy juga. Oh my god. Ke caption yang dia posting di Instagram. Jadi kan misalnya kita naruh notes dalam kurung kan, kayak hai terus dalam kurung nama kamu gitu ya. Itu tuh dia sampai nggak sempet ganti gitu ya. Menurut aku tuh itu behavior influencer yang parah banget Kak Eti, yaitu males ngetik caption. Betul. Padahal power of selling ya di situ. In your caption gitu, dalam caption kamu. Itu menurut aku ya kita kan punya darurat membaca dan darurat menulis juga kali ya gitu. Jadi kalau misalnya memang tahu audiens kita nggak suka baca yang panjang-panjang, ya udah yang singkat padat aja gitu. Iya. Kan nggak semua orang suka baca. Nggak suka baca. Tapi jangan sampai males nulis juga sih, itu parah sih Kak Eti. Iya. Tapi parah juga sih kalau orang yang buat copywriting tuh kebanyakan basa-basi juga, itu juga parah ya, orang nggak mau ya. Nah sebaiknya seperti apa itu copywriting yang baik? Boleh dijelaskan. Oke. Jadi kalau dalam copywriting tuh ada beberapa elemen yang harus kita penuhi. Yang pertama pastinya yang pertama tuh karena zaman sekarang kan kalau kita sebenarnya tiap konten punya struktur yang beda-beda ya. Kalau kita ngomongin reels ya misalnya. Kalau reels jangan sampai konten teks dalam video tuh kepanjangan. Jadi mau nulis yang berat ya udah tulis di caption aja. Tapi kita awalin dengan kalimat hooking, kalimat yang bikin orang penasaran. Outline-nya. Jadi kita bikin orang panik dulu nih di awal ya sebelum membaca. Dibuat gawat dulu nih. Ini kalau kita ngomongin jualan ada juga copywriting rumusnya PAS. Jadi kita bikin panik dulu, kemudian step kedua kita nambah bikin dia panik lagi, kemudian di bawahnya baru kita tawarin solution. Itu tuh salah satu struktur copywriting yang paling gampang. Kita bikin dia panik 2 kali, terus kita kasih solusinya. Jadi kita harus paham juga kalau kita mau jualan, kita mau posting endorse, bikin caption, kita harus tahu apa. Kita bisa di endorse produk sabun nih. Terus kita paniknya kalau pakai sabun takutnya nggak natural terus bikin iritasi yang kayak gitu-gitu. Itu kita highlight dulu kekurangan atau problem yang dimiliki dari produk tersebut. Kulit kering gitu. Baru kita tawarin solusinya di akhir. Jadi sebenarnya kalau kalian mau belajar copywriting tinggal browsing rumus copywriting ya. Jadi ada banyak banget. Salah satunya rumusnya itu PAS, Problem Agitate Solving. Gitu loh, jadi nggak segampang yang kalian pikirkan. Karena banyak banget sih orang yang kadang udah males, mereka lebih fokus ke konten aja, tapi mereka nggak mau fokus ke copywriting. Padahal sebenarnya caption atau copywriting itu benar-benar the power of content ya.
Misalnya kita di endorse kopi, kita moto sambil megang gelas kopi, tapi malah tulis caption. Emang orang paham. Kan kita nggak gitu. tahu tuh kopi ada promo, siapa tahu beli 1 gratis 4 gitu kan, kita kan nggak tahu ya. Itu harus, makanya pentingnya caption tuh itu sih. Kita nge-highlight apa keunikan. Guys, sambil value. belajar. Ini udah ngedumel tapi mereka harus mendengarkan dari orang lain baru bacot. Padahal udah bacotnya berhari-hari. Curhat kan. Nyindir sih di Nyindir. depan sih Kak Heti. Alisnya agak-agak naik gimana gitu. Oke, Mbak Syasya, pentingnya sosial media dan digital marketing saat ini tuh seperti apa? Di tingkat urgency. Wow, urgent tuh udah paling atas. Udah urgency banget. Kan pandemik tuh kita udah ngerasain semua hal tuh berubah jadi digital gitu ya, switching to digital. Jadi menurut aku kalau kita nggak mulai belajar sosial media sejak dini, sejak sekarang juga, bakalan susah sih ke depannya. Karena kalau kita takut belajar, aduh takut deh aku belajar, kayak ntar deh tunggu hal-hal, tunggu sosmed lagi low dulu lah ya, lagi santai dulu baru kita belajar yang lain. Karena di sosmed itu tiap hari pasti bakalan ada tren baru, algoritma baru. Kalau kita nggak mulai, kalau kita nggak mulai sekarang, nggak ada waktu yang tepat gitu, bakal ketinggalan jauh banget. Jadi kalau kalian punya bisnis terus memang mau jualan online harus serius banget sih. Betul. Dan sekalipun nggak punya bisnis pun, sosial media tuh sangat penting banget. Karena screening, HRD, terus juga orang mau ngelihat, misalnya ada kalian kenal Tinder date gitu ya, terus mau ngelihat profil kalian, kan dilihat pasti yang bagus-bagus. Tunjukkan value kalian di sosial media. Jualan, kalian harus jualan diri Kalian itu brand loh. Mau tahu bagaimana kalian jualan dulu, diri kalian harus di up di sosial media. Jangan ada yang gambarnya cuma bunga doang ya nggak? Langsung ditinggal ya. Sekalipun IP 4. IPK 4 fotonya bunga IPK 4 fotonya bunga doang. Gimana itu mau jualan diri ya nggak? HRD udah males duluan lihat ini orang serius gak sih? Nggak kredibel. Iya. Bener-bener penting banget sosmed. Oke, Mbak Syasya, thank you so much. Udah nggak rasa banget nih, udah sejam. Boleh nggak kasih pesan-pesan buat generasi muda kita saat ini? Yang pertama sih pesan aku, karena semua orang udah ngelihat, kalau kita mau judge orang pasti dari sosial media ya. Jadi makanya penting banget buat kita punya citra yang bagus di sosmed. Jangan gampang kesulut, jangan bikin masalah gitu ya, karena orang lagi gencer banget sih ini. Maksudnya nge-expose orang-orang yang punya tabiat buruk di sosial media, ataupun kelihatan banget ya orang yang life. tidak bisa menyaring. Iya, bahkan sekarang tuh ada beberapa kasus predator gitu ya, predator seksual. Itu tuh udah dengan akan sangat mudah terekspos di media sosial gitu. Jadi ya jejak digitalnya udah buruk banget, makanya penting banget jangan sampai kita punya jejak digital yang buruk, karena ngehapusnya susah banget ya. Untuk menghapus nama buruk kita di online tuh berat banget. Jadi pokoknya kalau kalian punya sosmed mah nggak usah aneh-aneh lah. Pokoknya yang penting tunjukkan value kalian aja, udah di situ. Nggak usah terpancing-pancing dengan gosip, terus dengan permasalahan, dengan apapun itu, netral aja. Good. Pesan dari Mbak Syasya Gautama, tunjukkanlah value kalian di dalam sosial media kalian, karena disitulah kebaikan kalian akan terlihat. Thank you so much ya Mbak Syasya. Semoga nggak kapok dan mau diundang lagi. Boleh, cus. Oke, bye-bye. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua. Tonton juga video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua orang. Thank you.